Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku, I Ketut Kartika Pujangga, atau bisa panggil saja aku Pujangga atau Ray. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini dari awal. Di konten kali ini, kita akan melangkah sedikit lebih dalam, membahas tentang bagaimana kita bisa memahami diri sendiri, mengendalikan emosi, dan membangun karakter yang lebih kuat dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan belajar. Bukan untuk menjadi yang sempurna, tapi untuk menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Yuk kita mulai pembahasan hari ini menjadi manusia yang lebih baik. Salam kenal untuk kalian semuanya yang baru menonton channel aku. Pada siang hari ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, bagaimana cara kita memahami kelebihan dan kekurangan pada diri manusia di kehidupan ini. Dan yang kedua, aku akan memberikan 10 solusi cara bagaimana menggunakan kelebihan dan kekurangan pada diri manusia agar menjadi lebih baik. Sebelum kita masuk pembahasan atau topik, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kita semuanya agar kita dapat memberikan manfaat dan salam damai untuk kita semuanya. Mari kita belajar bersama-sama. Topik yang pertama, bagaimana cara kita memahami kelebihan dan kekurangan diri di kehidupan ini. Memahami diri bukan hal yang instan. Ini proses yang panjang yang butuh kejujuran, refleksi, dan juga keberanian untuk melihat diri tanpa topeng. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, refleksi diri secara rutin. Luangkan waktu untuk berpikir tentang hal-hal yang kamu lakukan setiap hari. Apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu stres, dan disitulah kamu akan menemukan sebuah pola. Dari sana, kamu bisa tahu di mana letak kekuatan dan juga letak kelemahan. Yang kedua, dengarkan masukan orang lain. Kadang orang lain bisa melihat sisi diri kita yang tidak bisa kita lihat sendiri. Minta pendapat dengan terbuka dari teman, keluarga, maupun mentor tentang hal-hal yang menurut mereka kamu lakukan dengan baik dan yang masih perlu diperbaiki. Yang ketiga, coba hal baru. Kelebihan sering kali muncul saat kita berani keluar dari zona nyaman. Dengan mencoba hal baru, kamu bisa tahu potensi yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Yang keempat, evaluasi dari kegagalan. Setiap kegagalan itu punya pesan. Perhatikan di mana letak kesalahanmu, bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memahami area yang perlu kamu kembangkan. Yang kelima, tuliskan jurnal pribadi. Catat pengalaman, emosi, dan hasil dari kegiatan yang kamu lakukan. Menulis membantu kamu melihat pola kekuatan dan kelemahan diri dari sudut pandang yang lebih objektif. Itulah 5 cara dari aku untuk mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan diri di kehidupan ini. Topik yang kedua, aku akan memberikan 10 solusi cara menggunakan kelebihan dan kekurangan diri agar menjadi lebih baik di kehidupan ini. Setelah memahami diri, langkah selanjutnya adalah bagaimana menggunakan dengan bijak agar menjadi energi positif, bukan penghambat. Yang pertama, fokus pada pengembangan kelebihan. Kelebihan bukan untuk disombongkan, tapi dikembangkan. Gunakan kemampuan yang kamu miliki sebagai alat untuk berkontribusi dan membantu orang lain. Yang kedua, ubah kelemahan menjadi pembelajaran. Alih-alih menolak atau malu dengan kelemahan, jadikan itu area latihan. Misalnya, kamu lemah di komunikasi, maka sering-seringlah berbicara di depan umum.
sedikit demi sedikit kamu akan terbiasa. Yang ketiga, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya komposisi, kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda. Fokus pada prosesmu agar tidak kehilangan arah dan percaya diri. Yang keempat, gunakan kelebihan untuk menyeimbangkan kelemahan. Contoh, jika kamu orang yang sabar tapi punya kemampuan berpikir logis, gunakan logika itu untuk memenangkan diri saat emosi itu muncul. Yang kelima, terima diri apa adanya. Penerimaan diri bukan berarti menyerah, tapi menyadari bahwa semua sisi baik dan buruk adalah bagian dari dirimu yang membentuk siapa kamu sekarang. Yang keenam, carilah lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang positif bisa membantu kamu menggunakan kelebihan dengan bijak dan menumbuhkan keberanian untuk memperbaiki kelemahan tanpa takut dihakimi. Yang ketujuh, gunakan kelebihan untuk membantu orang lain. Kelebihan akan punya makna ketika digunakan untuk menebar manfaat. Orang yang menolong dari hati semakin peka, bijak, dan juga dewasa secara emosional. Yang kedelapan, jadilah kelemahan sebagai pengikat untuk tetap rendah hati. Kelemahan membuat kita sadar bahwa kita bukan segalanya. Dari sana tumbuh rasa empati dan kerendahan hati yang membuatmu menjadi pribadi yang lebih manusiawi. Yang kesembilan, tetap konsisten dalam memperbaiki diri. Tidak ada perubahan tanpa konsistensi. Perbaiki diri sedikit demi sedikit karena hasil besar datang dari langkah yang kecil yang dilakukan setiap hari. Yang ke-10, selalu bersyukur dan berterima kasih pada diri dan Tuhan. Kelebihan adalah anugerah, kelemahan adalah guru. Keduanya punya peran penting membentuk karakter dan kebijaksanaan dalam hidupmu. Itulah dua topik yang kita bahas pada siang hari ini. Semoga kita dapat manfaatnya dan juga jangan saling menjatuhkan, tapi lebih baik saling mengoreksi dan memperbaiki di kolom komentar dan kehidupan ini. Pesan dari aku, memahami kelebihan dan kekurangan bukan tentang menilai diri baik ataupun buruk, tapi tentang belajar mengenal siapa dirimu sebenarnya. Ketika kamu sadar akan dua sisi ini dan bisa menggunakannya dengan bijak, kamu tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, tapi juga manusia yang lebih bijak, tenang, dan juga tulus dalam menjalani kehidupan. See you next video. Bye-bye.